Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 110. Pedang Kepunahan. Di dalam gua, wajah Luo Xiu langsung memuram begitu mendengar penghinaan Yi Chuan terhadap susunan formasinya. Pada saat ini, indera spiritual Luo Xiu langsung merasakan bahwa Yi Chuan ingin merebut bendera formasinya. Ketika penyihir formasi menggambarkan aksara dan pola formasi, di dalam bendera formasi akan terdapat jejak indera spiritual pemiliknya. Jika penyihir formasi lain ingin merebut bendera formasi, mereka harus menghapus jejak indera spiritual pemilik awal terlebih dahulu, lalu menanamkan jejak indera spiritual mereka sendiri. Oleh karena itu, saat Yi Chuan melepaskan indera spiritualnya, indera spiritual Yi Chuan dan Luo Xiu bertabrakan di dalam bendera formasi. Luo Xiu baru saja memadatkan indera spiritualnya dan kondisinya masih belum stabil. Sedangkan Yi Chuan adalah penyihir formasi sejati. Selain menyempurnakan teknik kultivasi jiwa, indera spiritualnya juga sangat kuat. Begitu bertabrakan, indera spiritual Luo Xiu langsung runtuh. Hahaha, sungguh indera spiritual yang lemah. Tidak heran kalau susunan formasi bentukan tingkat keempat sering dianggap sebagai sampah. Yi Chuan tertawa terbahak-bahak, sebuah niat membunuh yang tajam dan tak tertandingi tiba-tiba datang melalui indera spiritual. Senyum di wajah Yi Chuan langsung membeku dan ekspresinya berubah total. Yi Chuan merasa indera spiritualnya telah ditikam oleh sebuah pedang tajam. Rasa sakit yang tajam datang dari lautan jiwa. Yi Chuan terhuyung dan mundur 2 langkah. Tepat saat Yi Chuan sedang mundur, 9 bendera formasi berubah menjadi cahaya, melayang ke dalam gua dan disimpan oleh Luo Xiu di dalam cincin penyimpanan. Segera setelah itu, Luo Xiu berjalan keluar dari gua dan menatap Yi Chuan dan Meng Kuang, yang berjarak puluhan meter darinya. Tepat saat Yi Chuan ingin memberitahu kepada Meng Kuang bahwa Luo Xiu tidak sederhana, Meng Kuang sudah melangkah keluar dan berteriak dengan dingin, "Bocah berjubah hitam, serahkan semua token giok putih di tubuhmu dan aku akan mengampunimu setelah menghancurkan token giok merah." Pada saat yang sama, tanpa penghalang formasi, indera spiritual Meng Kuang merasakan ada seorang wanita yang terluka parah di dalam gua dan matanya tiba-tiba berbinar. "Hehe, ternyata masih ada seorang wanita yang terluka. Kebetulan aku bisa bermain sebentar." Begitu Meng Kuang mengatakan ini, muka wanita berbaju putih di dalam gua langsung menjadi pucat dan dia mengatupkan bibir pucatnya dengan erat. Ketika Luo Xiu mendengar kata-kata ini, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Bang, aura darah meledak dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah. Aura membunuh ini samar-samar mengungkapkan aura tingkatan ilahi, yang berarti dia telah membunuh beberapa orang suci bela diri yang berada di tingkatan ilahi. Ekspresi Yi Chuan berubah drastis. Tidak sulit baginya untuk mengalahkan orang suci bela diri dengan tingkat yang sama, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Bagaimanapun, semua orang yang bisa berkultivasi sampai ke tingkatan ilahi bukanlah orang biasa. Pemuda berjubah hitam di depannya jelas belum mencapai tingkatan pemurnian ilahi, tetapi dia telah membunuh ahli bela diri dengan tingkatan ilahi. Siapa orang ini? Ada juga ledakan dan niat bunuh yang tiba-tiba muncul saat indera spiritual mereka bertabrakan. Ini membuat Yi Chuan merasa bahwa Luo Xiu yang menerapkan pola formasi sampah ini pasti tidak sederhana. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apapun, Meng Kuang sudah beraksi, melompat dan meninju Luo Xiu yang berdiri di depan gua. Luo Xiu tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Seluruh tubuhnya diselimuti dengan aura darah dan dia juga menyerang dengan satu pukulan. Bang, kedua tinju itu bertabrakan bersama. Luo Xiu mundur 2 langkah dan tubuhnya merasakan benturan yang dahsyat. Suara retak tulang terdengar jelas, tapi yang terluka bukanlah Luo Xiu, melainkan Meng Kuang yang memiliki kekuatan tubuh yang lebih tinggi. Ada apa ini? 3 jari di kepalan tangannya patah. Hal ini membuat Meng Kuang kaget dan marah. Tanpa diketahui, Luo Xiu telah mengaktifkan kekuatan kematian dan pada saat kedua tangan itu bertabrakan, tinjunya langsung mengenai vena kehidupan Meng Kuang dan menyebabkan tulangnya patah. Serangan yang mengenai vena kehidupan adalah teknik dari kekuatan hidup dan mati. Di negara bagian tanah langit yang kecil ini, tidak ada yang bisa mengenali misteri tersebut. Duar, kaki Luo Xiu tiba-tiba menginjak tanah, sosoknya terbang tinggi, dan langsung menyerang ke arah Meng Kuang. Di dalam lautan jiwa, indera spiritual dipadatkan dan membentuk pusaran air, yang mana menyingkirkan ikatan langit dan bumi. Meskipun Luo Xiu belum mendapatkan status sebagai seni bela diri di tingkatan ilahi, dia sudah memiliki kemampuan di tingkatan ilahi.
Bang, bang, bang. Dalam waktu singkat, Luo Xiu dan Meng Kuang bertarung secara fisik di atas langit selama beberapa babak. Meng Kuang merasa sangat dirugikan. Tubuh perang tingkat atasnya jelas lebih kuat dari Luo Xiu. Namun, setiap kali bertarung, dia akan terluka tanpa alasan. Sebaliknya, lawan tampak semakin berani dan kuat. Lawan terus-menerus menekannya hingga Meng Kuang sendiri pun merasa tidak berdaya. Yi Chuan, kenapa kamu masih diam di sana? Meng Kuang meraung marah dan menggenggam kapak ganda di tangannya. Meng Kuang biasanya sangat sombong dan dia tidak akan pernah meminta bantuan siapapun untuk bertarung. Apalagi Yi Chuan, dia tidak ingin Yi Chuan campur tangan untuk bertarung. Tapi kali ini, lawannya sangat kuat dan sangat sulit untuk dihadapi. Jadi mau tidak mau dia harus meminta bantuan Yi Chuan. Pada saat ini, Luo Xiu menarik diri dan berubah menjadi aliran cahaya dan menerobos ke dalam gua. Luo Xiu masuk ke dalam gua. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menarik wanita berbaju putih yang terluka parah itu ke dalam pelukannya, kemudian dia segera menghunus pedangnya dengan tangan kanan. Pedang itu membelah gua batu, kemudian dirinya terbang keluar dari dalam gua. Apakah itu Yi Chuan atau Meng Kuang? Luo Xiu yakin dirinya bisa dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Namun, kalau Yi Chuan dan Meng Kuang bersekutu dan bekerja sama, jika yang satunya menggunakan taktik pertempuran jarak dekat dan satunya lagi melakukan taktik formasi, maka peluang menang Luo Xiu akan menurun. Selain itu, tenaganya juga terbatas karena dirinya masih harus melindungi wanita berbaju putih yang sedang terluka parah. Jadi Luo Xiu dengan bijak memilih untuk mundur. Kamu mau kemana? Meng Kuang berteriak dengan marah dan mengayunkan kapak gandanya. Kapak ganda yang ada di tangannya memancarkan cahaya putih terang dan memadatkan esensi logam yang dikenal dengan kekuatan vital sejati. Awas! Luo Xiu berteriak keras, pedang perang level menengah peringkat bumi tiba-tiba terbelah dan kekuatan api maut kegelapan pun meningkat. Bang! Begitu kedua kapak saling bertabrakan, Luo Xiu mundur beberapa langkah, sementara Meng Kuang secara tidak sadar diserang oleh kekuatan kematian. Organ di dalam tubuhnya terluka parah, dia mengerang kesakitan dan langsung tidak bertenaga. Luo Xiu mengambil kesempatan ini melarikan diri dengan menggunakan keterampilan gerakan kemampuan mengejar angin dan bulan. Wos, tepat pada saat ini, sebuah tirai tipis yang bercahaya berbentuk mencekung menyegel di atas langit. Yi Chuan akhirnya beraksi dan memasang formasi perangkap dalam sekejap untuk menghalangi satu sisi dunia. Kemudian, Yi Chuan meremas tirai tipis itu dan membentuk formasi pembunuhan. Niat membunuh yang melonjak muncul dan menenggelamkan Luo Xiu. Di bawah serangan dari Meng Kuang dan Yi Chuan, Luo Xiu tidak bisa melawan lagi. Dia mengerahkan sekuat tenaganya dan tubuhnya terbang keluar dengan bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun begitu, Luo Xiu tetap tidak menurunkan wanita berbaju putih dan selalu melawan musuh dengan satu tangan. Mungkin kamu masih bisa melarikan diri kalau kamu menyerahkan aku kepada mereka. Melihat Luo Xiu terluka saat mencoba menyelamatkan dirinya, wanita berbaju putih itu berkata dengan sakit hati. Wanita berbaju putih ini merasa sangat berterima kasih kepada pemuda yang tidak dia kenal ini, karena pemuda ini pernah menyelamatkannya. Saat ini, pemuda ini terluka karena mencoba untuk menyelamatkan dirinya lagi. Ini membuat wanita berpakaian putih merasa bersalah. Diam, Luo Xiu mendengus dingin. Dia tidak bisa mengontrol emosi dan sikapnya ketika berada di dalam situasi berbahaya. Wanita berpakaian putih itu tampak marah dan berpikir, ada apa dengan pria ini? Aku sedang mencoba untuk pengertian, kenapa dia malah marah padaku? Bocah, kamu adalah Luo Xiu, benar? Aku dengar kamu adalah anggota berbakat dari Serikat Berburu. Kamu cukup terkenal di Kabupaten Laut Gemuruh. Tapi kalau kamu tidak menghancurkan token giok merah hari ini, kamu akan mati di tangan kakek. Meng Kuang terbang berdampingan dengan Yi Chuan di atas langit dan berkata sambil menyeringai. Begitu Meng Kuang dan Yi Chuan bersekutu, mereka bisa dengan mudah mengalahkan tingkat keempat tingkatan pemurnian ilahi, apalagi hanya tingkat setengah tingkatan pemurnian ilahi. Dengan bantuan dari Serikat Berburu, Luo Xiu dapat memperoleh informasi tentang para ahli berbakat lain yang berpartisipasi. Meng Kuang dan Yi Chuan tentunya juga dapat melakukan hal yang sama. Aura darah, pemuda berjubah hitam, tingkatan pemurnian ilahi, semua tanda mirip dengan Sura yang tersebar luas di Kabupaten Laut Gemuruh. Luo Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terbang terbentang dan langsung bergegas ke arah Yi Chuan. Di antara mereka berdua, siapa yang bisa membunuh Yi Chuan, maka dialah yang lebih menonjol. Dasar manusia tidak tahu diri. Kamu kira kami berdua sebanding dengan tingkatan pemurnian ilahi yang bisa kamu bunuh? Meng Kuang berteriak marah dan melangkah maju untuk membunuh. Serangan formasi pembunuhan keempat yang ditetapkan oleh Yi Chuan menggemparkan seluruh dunia. Tabrakan intens meletus dalam sekejap. Pedang api gelap melonjak ke langit. Seluruh dunia tergempar seiring dengan pertempuran yang sengit di atas langit. Pertempuran yang sangat menggemparkan. Seluruh tubuh Meng Kuang bersinar terang. Dia menggunakan energi vitalnya untuk menampilkan seni bela diri peringkat 7. Hampir semua dari anggota berbakat yang berkultivasi dalam seni bela diri peringkat ke-7.
Namun, di antara kultivator seni bela diri, hanya Raja Bela Diri yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk kultivasi seni bela diri peringkat ke-7. Kedua kapak terbelah, seolah-olah langit ini juga akan terkoyak. Menghadapi pukulan sengit ini, Luo Xiu dengan acuh tak acuh melontarkan sepatah kata, bunuh api maut kegelapan seketika meledak. Luo Xiu mengayunkan pedangnya dan menebas. Muncul cahaya terang yang menekankan dan aura membunuh menyelimuti seluruh langit. Pedangnya bergabung dengan kesadaran seni bela diri dan menjadi kesadaran pedang membunuh. Pedang ini juga diberi nama oleh Luo Xiu sebagai pedang kepunahan. Bang, cahaya terang tanpa batas terus-menerus meledak, cahaya putih, cahaya merah dan api hitam bersatu menerobos langit. Sudut mulut Luo Xiu berdarah, sosoknya terhuyung dan mundur. Setelah itu, tanpa ragu sedikit pun, dia membalikkan tangannya dan menebas dengan pedang, membelah tirai cahaya yang dibentuk oleh formasi perangkap tingkat keempat dan terbang keluar. Melihat Luo Xiu melarikan diri, Yichuan tidak berani mengejarnya sama sekali dan dia juga melihat Meng Kuang tertegun di atas langit. Tubuh Meng Kuang tiba-tiba bergetar dan menyemburkan sejumlah besar darah. Baru saat ini Yichuan menyadari bahwa dada Meng Kuang ditikam oleh pedang. Yichuan buru-buru menghampiri Meng Kuang dan tidak mengambil kesempatan untuk merebut token giok dari Meng Kuang, karena tuan mereka adalah teman baik. Tuan mereka juga berniat agar mereka bekerja sama melawan musuh dalam pertempuran. Sura bisa menerapkan kesadaran seni bela diri. Kalau aku gagal menghindari tebasan dia yang mengenai meridian jantungku, aku pasti sudah mati. Karena terkena tebasan itu, ujar Meng Kuang dengan lemah dan ketakutan. Mendengar ini, kelopak mata Yichuan tiba-tiba terbuka lebar. Luo Xiu bisa menerapkan kesadaran seni bela diri, bahkan Raja Bela Diri pun merasa sulit untuk memahami metode itu. Kamu terluka, kita harus mencari tempat aman untuk memulihkan diri dulu. Hari ke-7 akan semakin dekat, semakin ke belakang pertarungan akan semakin intens. Yichuan berkata dengan suara yang dalam, kemudian turun ke tanah bersama dengan Meng Kuang. Kalau mereka terus bergantung di atas langit, mereka akan mudah terlihat oleh orang lain. Pertempuran barusan pasti akan menarik perhatian banyak orang. Begitu orang-orang tahu bahwa Meng Kuang terluka parah, para orang suci bela diri dari tingkatan ilahi pasti akan menyerbu datang seperti hiu yang mencium bau darah. Arus bawah melonjak di hutan dan waktu juga berlalu dengan tenang. Setelah 3 hari, pertandingan besar akhirnya berakhir. Anggota-anggota yang kalah telah dieliminasi dan yang menang telah membentuk tim satu persatu. Tidak ada yang berani bertindak sendiri. Lagi pula, jika 3 atau 4 tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi bergabung, mereka semua akan menjadi anggota yang berbakat. Sedangkan anggota lain yang telah berkultivasi seni bela diri dengan peringkat 7 atau lebih, bahkan jika mereka berada di tingkat ketiga atau bahkan keempat tingkatan pemurnian ilahi, akan mundur. Oleh karena itu, banyak anggota berbakat dengan sedikit perbedaan kekuatan mulai bersatu dan membagikan token giok putih sesuai dengan kontribusi mereka masing-masing. Selama periode ini, Luo Xiu berada di sebuah tempat tersembunyi. Serangan pedang 2 hari yang lalu telah melukai Meng Kuang dengan parah. Meskipun Meng Kuang adalah seorang tubuh perang tingkat atas, serangan dari seni bela diri peringkat ke-7 telah menyebabkan luka yang serius di tubuhnya. Luo Xiu juga terluka, akan tapi luka di tubuhnya bisa pulih dalam setengah hari dengan menggunakan metode Vena kehidupan. Selain itu, Luo Xiu juga terus membantu menyembuhkan wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih ini memiliki basis kultivasi tingkat ketiga dari tingkatan pemurnian ilahi dan dia juga memiliki pencapaian bentukan tingkat keempat. Setelah luka-lukanya pulih, Luo Xiu bisa memanfaatkannya dan menjadikannya sebagai bawahan untuk membantu Luo Xiu dalam pertempuran. Luo Xiu sudah tidak peduli dengan beberapa rahasia dirinya yang terekspos. Sekarang, fokusnya adalah membantu memulihkan wanita berbaju putih ini dengan sepenuh hati. Rasanya seperti wanita berbaju putih ini sangat penting baginya. Jadi Luo Xiu harus melindunginya dari bahaya apapun. Luo Xiu sangat yakin bahwa dirinya ingin membantu wanita berbaju putih ini bukan karena wanita ini menggunakan semacam teknik rayuan, tetapi dia sendiri juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi.